Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Semoga anak-anak sekalian semuanya sehat walafiat. Di video yang kedua ini kita masih membahas mengenai sistem rangka, lanjutan dari video kita yang kemarin. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mendeskripsikan tulang berdasarkan jaringannya. Yang kedua, mendeskripsikan tulang berdasarkan matriksnya. Yang ketiga, menyebutkan tulang berdasarkan bentuknya. Yang keempat, menyebutkan jenis sendi dan contohnya. Yang kelima, menyebutkan jenis otot dan karakteristiknya. Dan yang keenam, menyebutkan jenis gangguan pada sistem gerak. Selamat menyaksikan. Berdasarkan jaringannya, tulang dibedakan menjadi tulang keras atau tulang sejati dan tulang rawan. Tulang rawan. Tulang rawan tersusun atas sel-sel kondrosit yang berasal dari kondroblast dan mensekresikan matriks yang disebut dengan kondrin. Berikut struktur dari tulang rawan. Ini adalah gambar dari laguna. Kemudian yang ini adalah kondrosit. Ini namanya sel isogenik. Dan ini adalah bagian dari matriks. Tulang rawan dilindungi oleh lapisan luar yang disebut dengan perikondrium. Perikondrium berfungsi mensuplai makanan bagi tulang rawan dan melakukan perawatan, perbaikan materi penyusun tulang. Pada anak-anak, kondrosit lebih banyak dari matriks. Sedangkan pada orang dewasa, matriks lebih banyak dari kondrosit. Dan berikut adalah jenis-jenis dari tulang rawan. Ada rawan hialin, ada rawan elastis, dan ada rawan fibrosa. Rawan hialin ini terdapat pada sendi, saluran pernapasan, ujung tulang rusuk. Sedangkan rawan elastis terdapat pada telinga, laring, dan epiglotis. Fibrosa ini terdapat pada antar tulang belakang. Dan masing-masing dapat kita lihat pada tabel ini perbedaan baik warna, serat dominan, dan elastisitasnya. Tulang keras atau tulang sejati. Tulang sejati tersusun atas sel-sel osteosit yang berasal dari osteoblast dan mensekresikan matriks yang disebut dengan osteon. Berikut ini adalah struktur dari tulang sejati. Yang bagian A adalah sistem Harpers. Ini adalah bagian sistem Harpers atau unit dasar jaringan tulang. Yang bagian B adalah saluran Harpers yang berisi pembuluh darah dan saraf. Kemudian yang C ini adalah saluran Volkmann atau saluran perforat, saluran penghubung dua saluran Harpers. Ini dua saluran Harpers dihubungkan. Kemudian ada laguna. Laguna merupakan ruang tempat osteosit terletak. Ini adalah laguna. Kemudian ada canaliculi yang bagian E. Canaliculi merupakan struktur penghubung osteosit yang satu dengan osteosit yang lain. Ini gambarnya. Kemudian ada lamela, lapisan konsentris matriks yang keras dan kuat. Ini. Kemudian ada lamela sirkumferensial. Ini adalah yang bagian G. Ini ya. Kemudian ada lamela intersisial. Ini bagian H-nya. Oke, ini tadi bagian G-nya. Kemudian ada periosteum atau selaput pembungkus tulang. Periosteum mengandung osteoklas yang berfungsi melakukan perawatan dan perbaikan materi penyusun tulang. Dan J adalah matriks, tersusun atas serabut kolagen dan mineral kalsium dan fosfor. Ini ya, yang bagian J-nya disebut namanya matriks. Osifikasi atau proses pembentukan tulang. Osifikasi adalah
Proses pembentukan tulang melalui pengerasan tulang rawan menjadi tulang sejati. Ini yang terjadi pada kita mulai dari anak-anak sampai kita menjadi dewasa. Urutan proses osifikasi yang pertama, tulang rawan yang telah dihasilkan memiliki rongga yang akan terisi oleh osteoblas. Kemudian osteosit yang dibentuk ke arah luar atau berbentuk konsentris atau saluran Haphers. 3. Di sekitar osteosit dibentuk matriks tulang dari senyawa protein yang mengandung kalsium dan fosfor. Perhatikan gambar ini adalah gambar dari tulang rawan. Kemudian tulang rawan lambat laun mengeras menjadi tulang sejati. Di bagian pinggir ini sudah menjadi tulang sejati. Di bagian tengah ini adalah tulang yang sedang berubah menjadi tulang keras atau tulang sejati. Kemudian tulang tersebut semakin panjang, akan ada pusat baru tulang yang sedang tumbuh dan berkembang. Kita perhatikan di sini sudah ada bagian tulang kerasnya dan ada pembuluh darah. Ini terjadi pada kedua ujung tulang. Kemudian di bagian tengah ini kita perhatikan tulang kerasnya semakin memanjang dan sudah ada pembentukan sumsum kuning pada bagian tengah-tengah tulang. Kemudian tulang ini akan terus bertambah panjang sehingga terjadilah bentuk seperti ini. Ini ada tulang keras, ini ada tulang rawan yang sedang tumbuh, kemudian ada tulang keras yang sedang tumbuh. Kita perhatikan ini bagian tulang keras, ini bagian tulang rawan, sama pada kedua ujung tulang ini. Ya, ini gambar dari tulang pipa. Kemudian ini adalah bagian sumsum kuning yang rongganya semakin membesar dan di dalamnya ini adalah pembuluh darah. Berdasarkan matriksnya, tulang dibedakan menjadi yang pertama tulang kompak, tulang dengan matriks yang padat dan rapat, misalnya tulang pipa. Kemudian yang kedua tulang spons, tulang dengan matriks yang berrongga, misalnya tulang pipih dan tulang pendek. Kita perhatikan disebut dengan tulang kompak ini adalah tulangnya padat. Ya, padat dan keras. Kemudian kalau dia tulang spons itu adalah tulang yang memiliki rongga sehingga kepadatannya sangat jauh berkurang dibandingkan dengan tulang kompak. Ini tulang dibedakan berdasarkan matriksnya, ada tulang kompak dan ada tulang spons. Tulang kompak dan tulang spons. Perhatikan perbedaan struktur kedua tulang ini. Tulang berdasarkan bentuknya. Dibedakan menjadi yang pertama adalah tulang pipa atau tulang panjang, yaitu tulang yang berbentuk tabung dan pada umumnya berrongga. Contohnya terdapat pada tulang betis, tulang paha, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Ini ya, pada bagian tulang lengan atas, ini adalah salah satu contoh tulang pipa atau tulang panjang, dan umumnya adalah berrongga. Kemudian tulang pipih, yaitu tulang yang tersusun atas dua lempeng tulang kompak dan tulang spons. Di dalamnya terdapat sumsum tulang. Tulang pipih berfungsi sebagai penyusun, dinding rongga, pelindung, dan penguat. Contoh dari tulang pipih ini adalah tulang rusuk. Ini tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, ini di bagian belakang, belikat, dan tulang tengkorak. Yang ketiga adalah tulang pendek. Tulang yang berbentuk kubus, bulat kecil, atau paku. Contoh tulang pergelangan dan telapak tangan dan kaki. Ya, tulang pergelangan kita di sini, kemudian telapak tangan dan telapak kaki. Keempat adalah tulang tak berbentuk atau lebih tepat disebut namanya tulang tidak beraturan. Yaitu tulang yang bentuknya tidak termasuk 3 kategori di atas. Contohnya tulang wajah, di bagian tulang wajah, kemudian tulang rahang, tulang belakang, dan tulang panggul. Ini kita lihat tulang panjang atau tulang pipa, tulang pipi, tulang tidak beraturan, dan tulang pendek. Sendi.
Sendi atau artikulasi adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Komponen penyusun sendi yang pertama adalah ada kapsul sendi, yaitu lapisan serabut yang melapisi sendi dan membentuk persendian. Yang kedua adalah ligamen, yaitu jaringan ikat yang mengikat ujung tulang dengan persendian. Kemudian ada minyak sinovial, yaitu pelumas yang terdapat pada sendi. Yang keempat ada tulang rawan hialin, yaitu jaringan tulang rawan yang membentuk sendi. Sendi ini terbagi atas 3. Yang pertama ada sinartrosis atau sendi mati, ampiartrosis sendi kaku, dan diartrosis sendi gerak. Sendi mati adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Ini ada sinartrosis simfibrosis disusun oleh jaringan fibrosa. Ini terdapat di antar tulang tengkorak. Kemudian sinartrosis sinkondrosis ini disusun dari tulang rawan. Ini contohnya adalah antar ruas tulang belakang, tulang dada dengan tulang rusuk. Ampiartrosis adalah persendian yang hanya memungkinkan gerakannya sedikit. Yang macam-macamnya yang pertama adalah ampiartrosis simfisis dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa. Contohnya pubis simfisis pada gelang panggul antar ruas tulang belakang. Yang kedua adalah ampiartrosis sindemiosis dihubungkan jaringan ikat fibrosa dan ligamen. Contohnya adalah tulang betis dan tulang kering. Yang ketiga adalah diartrosis atau persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih leluasa. Adapun jenis-jenis dari sendi diartrosis atau sendi gerak adalah yang pertama sendi putar. Sendi putar ini terdapat di bagian leher. Kemudian ada sendi engsel, ini di bagian siku. Kemudian ada sendi pelana, ini adalah bagian dari ibu jari dengan tulang telapak tangan. Kemudian yang D adalah sendi luncur. Sendi luncur ini terdapat pada bagian pergelangan kaki. Kemudian ada yang E, sendi kondiloid. Ini pada pergelangan tangan. Kemudian ada sendi peluru. Sendi peluru ini adalah terdapat pada bagian pangkal paha dan juga di bagian lengan atas. Itu merupakan jenis-jenis dari sendi diartrosis atau sendi gerak. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sendi. Yang pertama adalah fleksi dan ekstensi, yaitu membengkokkan dan meluruskan. Seperti pada gambar bisa kita lihat, membengkokkan, fleksi, meluruskan adalah ekstensi. Kemudian adalah adduksi, mendekati tubuh, dan abduksi, menjauhi tubuh. Ini yang abduksi dan ini adalah adduksi, menjauhi dan mendekati. Kemudian ada elevasi, mengangkat, dan depresi. Ini adalah elevasi, mengangkat ke atas. Kemudian depresi adalah menurunkan. Kemudian supinasi, menengadahkan tangan. Pronasi, menelungkupkan tangan. Ini adalah supinasi, menengadah. Pronasi, menelungkupkan. Kemudian yang 9 dan 10 adalah inversi, membuka telapak kaki ke dalam. Kemudian eversi, membuka telapak kaki ke luar. Ini adalah inversi, membuka ke dalam, dan eversi, membuka keluar. Otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang melekat pada rangka dan tersusun atas jaringan otot, terutama otot lurik. Struktur otot di sini bisa kita perhatikan. Ini adalah tendon yang menghubungkan otot dengan tulang. Kemudian ini adalah epimysium. Epimysium ini ya pada bagian luar. Kemudian bagian epimysium ini akan kita lihat ada namanya di sini fasciculus.
Satu ini disebut namanya fasciculus. Kemudian fasciculus ini kita urai lagi menjadi sarkolema. Sarkolema kita urai lagi menjadi myofibril. Di dalam myofibril terdapat ada myosin, dan di dalam myosin ini terdapat aktin. Ini merupakan struktur otot. Otot sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada otot polos, ini pada bagian saluran pencernaan. Kemudian ada otot lurik atau otot rangka, yaitu otot-otot yang melekat pada bagian rangka tubuh. Dan yang ketiga adalah otot jantung, yaitu terdapat pada jantung. Berdasarkan gambar ini bisa kita perhatikan struktur, dan pada tabel ini juga bisa kita lihat perbedaannya. Kalau dia otot polos, intinya di tengah, tidak bercabang, polos begitu saja, tidak memiliki lurik-lurik garis-garis gelap terang seperti ini. Di sini hanya polos. Kemudian otot lurik atau otot rangka memiliki garis gelap terang, intinya terdapat pada bagian pinggir. Dan otot jantung ini adalah strukturnya mirip dengan otot rangka, namun sifat kerjanya ini adalah secara tidak sadar sama dengan otot polos. Ya, bisa kita lihat, ini intinya terdapat di bagian tengah, memiliki cabang dan memiliki garis gelap terang. Ini bisa kita lihat reaksinya adalah kalau otot lurik itu cepat, otot polos lambat, dan otot jantung lambat. Sifat kerja ini adalah cepat lelah, tidak pernah lelah, dan juga sama dengan otot jantung, tidak pernah lelah. Demikianlah perbedaan dari jenis-jenis otot. Gerakan otot. Gerakan otot di sini dibagi menjadi 2. Ada yang pertama antagonis, yaitu otot yang bekerja secara berpasangan untuk terjadinya gerakan, sifatnya berlawanan, yaitu otot bisep dan otot trisep. Perhatikan di sini otot bisep pada lengan atas di bagian atas dan otot trisep pada lengan atas di bagian bawah. Ini kerjanya secara antagonis. Yang kedua adalah otot sinergis yang bekerja berpasangan untuk mendorong gerakan sifatnya bersamaan atau tidak berlawanan, yaitu adalah otot bisep dan otot tulang lengan bawah. Ini adalah otot bisep dan otot tulang pada lengan bawah ini bekerja secara bersamaan, disebut namanya sinergis. Misalnya ini gerakannya kita gunakan dalam proses memutar tangan atau dalam menggerakkan tangan. Terakhir adalah gangguan sistem gerak. Gangguan sistem gerak ini dibedakan menjadi 3, gangguan pada sistem rangka, yang kedua gangguan pada sendi, yang ketiga gangguan pada otot. Pertama, gangguan pada sistem rangka. Di sini ada fraktura sederhana atau tertutup, patah tulang yang tidak merobek otot. Fraktura kompleks atau terbuka, patah tulang yang merobek otot bahkan bisa ke kulit. Ketiga, fraktura sebagian atau green stick, patah tulang yang tidak membagi tulang menjadi 2. Fisura itu disebut namanya atau retak tulang. Lordosis jika ruas tulang belakang terlalu membengkok ke depan. Kifosis jika ruas tulang belakang terlalu membengkok ke belakang. Skoliosis jika ruas tulang belakang terlalu membengkok ke samping menyerupai huruf S. Rakitis itu kekurangan vitamin D sehingga osifikasi terhambat, penderita bisa memiliki kaki yang menyerupai huruf X atau huruf O. Yang selanjutnya adalah osteoporosis, penurunan massa tulang pada usia lanjut karena lambatnya osifikasi dan reabsorpsi materi penyusun tulang. Selanjutnya adalah nekrosa, itu merupakan kerusakan pada bagian periosteum tulang yang menyebabkan kematian pada tulang. Yang terakhir, nomor 11 adalah TBC pada tulang disebabkan oleh bakteri TBC yang menyerang tulang. Yang kedua adalah gangguan pada sendi. Ada yang pertama dislokasi, pergeseran sendi akibat sobeknya ligamen. Yang kedua ankilosis, persendian tidak dapat digerakkan karena seperti menyatu dengan tulang. Kemudian yang ketiga adalah artritis yang terbagi. Yang pertama ada namanya osteoartritis atau penipisan tulang rawan.
Yang kedua artritis eksudatif, ini yang dirusak oleh kuman. Kemudian yang ketiga artritis zika, kekurangan minyak sinovial atau cairan sendi. Yang keempat adalah artritis reumatoid atau penumpukan asam aminopurin atau asam urat. Gangguan pada otot yang pertama ada atrofi, penurunan fungsi otot karena mengecil sehingga tidak dapat berkontraksi. Yang kedua adalah hipertrofi atau pertumbuhan dan perkembangan otot yang berlebihan sehingga diameter serabut-serabut otot membesar. Yang ketiga adalah tetanus pada otot, terjadi akibat serangan bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan otot terus-menerus berkontraksi. Yang keempat adalah miastenia gravis atau melemah dan lumpuhnya otot akibat gangguan dari sistem imun manusia itu sendiri. Oke, anak-anak sekalian, demikian tadi pembelajaran kita mengenai sistem rangka. Mudah-mudahan anak kami sekalian dapat memahami apa yang materi yang sudah disampaikan. Anak kami sekalian, jangan lupa nanti mengerjakan latihannya di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.